Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hingga hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat untuk dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Sholawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan dan sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, dan kepada para sahabatnya. Dan insya Allah kita selaku umatnya yang akan selalu diberikan syafaat hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya robbal alamin. Indonesia bahkan negara-negara hampir seluruh dunia sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini bukan hal yang mudah untuk dilalui. Kita sudah berjibaku, berjuang keras, terus berusaha untuk dapat melalui cobaan pandemi COVID-19 ini. Kurang lebih sudah 1,5 tahun kita lewati bersama-sama. Banyak faktor yang mengalami perubahan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mulai dari perekonomian, perdagangan, industri-industri kecil hingga menengah ke atas, atau bahkan kita sebagai orang terpelajar yang sedang duduk di bangku sekolah atau perkuliahan, itu mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai generasi muda, sebagai orang yang harusnya menerima ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan bertatap muka langsung, menjadi semuanya terhambat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita sama-sama harus yakin, kita diberikan cobaan tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Dan insya Allah dengan waktu yang tepat kita akan sama-sama melalui semua ini dan akan kembali ke era new normal yang dimana kita terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai orang yang ada di lingkungan pendidikan, khususnya kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, rasanya memiliki peran penting untuk dapat menjalankan perubahan-perubahan untuk generasi kita ke depannya menjadi lebih baik. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini akan menjadi acuan untuk kita dapat bergotong royong, untuk kita dapat sama-sama untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, inovasi-inovasi yang di kemudian hari dapat kita kembangkan dan dapat kita jalankan sesuai dengan apa yang sudah kita temukan di masa-masa pandemi seperti ini. Dengan adanya pandemi seperti ini, pendidikan tidak boleh terhenti. Dalam suasana seperti apapun itu, pendidikan tetaplah wajib untuk dinikmati dan dilaksanakan oleh semua kalangan, baik itu dari Sabang hingga Merauke. Menurut saya pendidikan di Indonesia itu belumlah merata. Masih banyak tempat-tempat di pelosok tanah air yang belum memiliki keistimewaan untuk dapat belajar atau dapat menempuh pendidikan dengan kategori yang layak. Masih banyak sekali sekolah-sekolah atau perguruan tinggi di luar sana yang masih jauh dari kata cukup untuk dapat menerima
ilmu yang sudah sesuai dengan apa yang harusnya mereka terima. Tetapi ini merupakan PR kita sebagai generasi milenial, di mana kita harus menciptakan perubahan-perubahan yang turut serta untuk dapat mengubah masa depan kita. Kita sebagai manusia yang terdidik harus mampu mengambil kendali untuk mengukir masa depan kita bersama-sama. Ada satu kutipan program dari Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, yaitu adalah slogan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar bagi saya merupakan sebuah program yang sangat-sangat bagus sekali. Karena dengan adanya Merdeka Belajar itu, kita dituntut untuk dapat melakukan riset. Kemudian dituntut untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi baru. Ditambah kementerian sekarang berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dipimpin oleh Bapak Nadiem Makarim. Saya sempat membaca portal berita beberapa hari yang lalu di mana gerakan Merdeka Belajar itu terus digaungkan oleh pemerintah. Khususnya kita sebagai generasi milenial harus turut mendukung program pemerintah tersebut. Karena ada beberapa program di dalamnya yang saya rasa itu sebagai acuan kita untuk dapat melakukan perubahan di masa yang akan datang. Salah satu program yang ada di dalam gerakan Merdeka Belajar, salah satunya yaitu adalah digitalisasi sekolah, di mana digitalisasi sekolah ini merupakan sebuah lanjutan program dari yang sebelumnya sudah pernah terlaksana, di mana sekolah-sekolah atau kampus-kampus di luar sana difasilitasi media komunikasi yang mencukupi untuk mahasiswanya atau siswa dan siswinya dapat belajar dengan giat, dapat mencari ilmu dengan semudah mungkin. Dan kemudian dengan digitalisasi sekolah ini adalah kita dituntut untuk dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya itu terpendam, dan kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi ilmu-ilmu yang tersebar di media sosial atau di internet dengan adanya digitalisasi sekolah ini. Kemudian ada yang namanya prestasi dan penguatan karakter, di mana untuk sekarang ini kita dituntut untuk mengembangkan skill, minat, dan bakat kita. Tidak seperti dulu, kita itu sekarang dituntut untuk dapat mengasah kemampuan diri kita dengan sendirinya. Kita harus bisa berjalan sesuai dengan passion kita. Kita harus bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, dan harus bisa memberikan sepenuhnya apa yang ada di dalam diri kita untuk dapat kita wujudkan menjadi sebuah bentuk karya dan inovasi baru yang di kemudian hari dapat berkembang dengan pesat dan dapat digunakan oleh banyak orang. Teman-teman sekalian, selain itu ada juga yang namanya guru penggerak. Metode guru penggerak ini bagi saya merupakan hal yang sangat menarik dan sangat berguna, khususnya bagi sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung terpencil. Jadi metode dari guru penggerak ini adalah di dalam sebuah desa yang kategori pendidikannya masih rendah, di mana di situ akan diberikan beberapa guru yang sudah memiliki kompetensi keahlian yang mencukupi, di mana guru-guru tersebut akan membina guru-guru yang lainnya dan akan menjadi sebuah penggerak di dalam desa tersebut, yang menurut saya itu sangat bagus sekali. Dengan demikian, paling tidak sedikit demi sedikit pendidikan di Indonesia akan segera merata. Walaupun masih banyak hal-hal lain yang perlu kita benahi bersama. Selain itu, kurikulum baru juga merupakan salah satu program yang ada di dalam Merdeka Belajar. Menurut saya, sekarang pemerintah sedang merintis kurikulum yang akan lebih terfokuskan kepada
karakter dari mahasiswa atau pelajarnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Mereka disesuaikan dengan keahliannya masing-masing dan mereka dituntut untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi baru. Selain itu, ada juga yang namanya kampus merdeka. Kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi harus tahu yang namanya kampus merdeka ini. Di mana kampus merdeka itu adalah merupakan program persiapan karir yang komprehensif guna mempersiapkan generasi terbaik Indonesia. Kampus Merdeka ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Dan langsung ditujukan kepada dunia kerja sebagai persiapan karir di masa yang akan datang. Banyak sekali contoh kecilnya yang terjadi di kampus Merdeka ini. Salah satunya adalah yang saya pernah dengar, kegiatan praktik di lapangan akan dikonversi menjadi SKS, di mana sebelumnya kegiatan magang atau praktik di lapangan di kantor-kantor itu tidak masuk bagian dari SKS. Tetapi sekarang dengan adanya kampus Merdeka ini, kegiatan tersebut akan menjadi satu kesatuan dari sebuah SKS. Kemudian kita dituntut untuk mengeksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari 1 semester. Jadi kita dituntut untuk mengetahui banyak hal di luar sana. Tidak hanya ketika melakukan pembelajaran di kuliah di kampus, tapi kita dapat menerima ilmu dari luar kampus tersebut. Kemudian belajar dan memperluas jaringan di luar program studi atau kampus asal. Seperti yang tadi saya bilang, kita tidak mesti dituntut belajar di kampus di mana tempat kita kuliah. Kita bisa mendapatkan ilmu dimanapun itu, karena ilmu merupakan sebuah bekal kita untuk dapat merubah masa depan di waktu yang akan datang. Kemudian menimba ilmu secara langsung dan bermitra dengan banyak komponen-komponen di luar sana. Kita menjadi lebih siap untuk dapat bekerja, kita lebih siap untuk dapat meningkatkan kapasitas diri kita mendapatkan banyak kelebihan-kelebihan yang mungkin sebelumnya tidak hadir di dalam diri kita. Tetapi dengan adanya kampus Merdeka ini, menurut saya banyak sekali kelebihan-kelebihan yang justru akan timbul nantinya dari diri kita. Mungkin teman-teman yang lain juga akan merasakan hal yang sama ketika kita dibatasi oleh aspek-aspek pemikiran atau aspek-aspek kurikulum sehingga kita tidak bisa bebas mengeksplor diri kita. Tapi dengan adanya program-program ini, saya rasa kita akan lebih leluasa untuk dapat mengeksplor diri kita dan dapat mengembangkannya menjadi sebuah inovasi-inovasi baru di kemudian hari. Yang insya Allah dunia akan kita pegang dan kita sebagai anak muda akan dapat membuat sebuah gagasan dan inovasi baru yang berguna di waktu yang akan datang. Cepat atau lambat, 10 atau 20 tahun lagi, dunia akan kita pegang. Teman-teman sekalian, di masa pandemi seperti ini, kita harus turut serta membantu program pemerintah. Jangan sampai kita terlena karena tidak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka sehingga kita jadi bermalas-malasan. Hal tersebut yang akan membuat kita menjadi kacau, dunia pendidikan menjadi kacau. Saya menghimbau, saya mengajak, dan saya juga ingin memberikan beberapa masukan. Semoga kita sebagai orang yang terpelajar mampu untuk menjadikan contoh bagi generasi-generasi muda yang lainnya untuk menjadi generasi perubahan di masa yang akan datang. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita dapat bertemu tatap muka sehingga kita dapat bertukar pikiran dan dapat meluapkan semua aspirasi yang mungkin sudah banyak sekali di otak kita untuk dapat kita segera keluarkan. Demikian mungkin pidato saya. Semoga pandemi cepat berlalu, sehat-sehat untuk rekan di luar sana.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah itu adalah murni kesalahan dari saya pribadi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.